Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, ambisi umat manusia untuk menjelajahi luar angkasa takkan bisa dibendung. Terlebih lagi, hampir seluruh sudut wilayah di bumi ini sudah mereka jelajahi. Tentunya, target kita selanjutnya adalah optimalisasi misi antariksa atau luar angkasa. Tak peduli bagaimana caranya, seberapa besar resiko dan biayanya, semua itu tak akan bisa menghentikan ambisi dan rasa keingintahuan umat manusia. Ya, sejak satelit pertama Sputnik Rusia berhasil mengorbit pada 1957 hingga saat ini, tak terhitung jumlah misi peluncuran luar angkasa yang telah dilakukan, terutama oleh para negara-negara adidaya seperti halnya Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, Cina, dan lain-lain. Perlombaan teknologi, rekor pencapaian, dan pengumpulan data, observasi, juga penelitian adalah hal utama yang menjadi pertimbangan setiap negara besar rela menggelontorkan banyak biaya untuk misi-misi besar yang hingga kini terus berjalan. Ya, selain untuk kepentingan ilmiah dan sains, juga misi pencarian sumber daya terbaru. Hal yang paling utama dalam proyek eksplorasi luar angkasa adalah unjuk kemampuan dan perlombaan sumber daya di bidang teknologi tinggi. Amerika Serikat dan Rusia merupakan tokoh utama dalam beberapa dekade terakhir dalam persaingan ini. Ya, dari berbagai sistem teknologi yang telah tercipta dan diperlombakan di bidang antariksa, teknologi sistem propulsi roket adalah yang paling utama. Karena hanya melalui teknologi dan sistem propulsi atau sistem pendorong inilah umat manusia dapat mengirim manusia atau kargo, juga robot-robot penjelajah dan lain-lain ke luar bumi. Saat ini, sistem propulsi roket konvensional yang paling umum digunakan adalah sistem mesin propulsi roket berbahan bakar kimia, seperti halnya hidrazin, oksigen cair, hidrogen, dinitrogen oksida, dan lain-lain, yang tentunya masih banyak memiliki kelemahan, terutama dalam hal kecepatan dan daya jelajah. Mesin roket kimia sangat sulit untuk bekerja pada misi jangka panjang, karena umumnya proses reaksi kimia sangatlah singkat. Karena itu, upaya untuk menciptakan sistem propulsi yang dapat berjalan hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sangatlah penting. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulas konsep NTP atau propulsi thermal nuklir yang sedang digarap oleh DARPA dan NASA, yakni sistem pendorong yang memanfaatkan reaksi fisi nuklir. Iya, sebenarnya selain mekanisme propulsi thermal nuklir, diketahui banyak teknologi-teknologi pendorong lain yang telah beroperasi atau sedang dikembangkan, seperti halnya teknologi energi layar surya yang umum digunakan untuk misi-misi eksplorasi di wilayah dekat matahari, atau konsep propulsi ion yang mereaksikan xenon dengan arus listrik hingga membentuk plasma pendorong, atau bahkan kendaraan propulsi hipotesis seperti halnya sistem propulsi antimateri atau bahkan warp drive Alcubierre dan lain-lain. Tapi dalam konten kali ini Profesor Kardus akan membahas sebuah konsep revolusioner yang diusulkan oleh asisten Profesor Leiden Institute of Advanced Computer Science Universitas Leiden, yang juga merupakan Dewan Teknologi Kuantum Swiss, yakni Florian Neukart, di mana dalam makalah terbarunya yang ia terbitkan pada 2023 lalu, Neukart mengulas konsep perancangan sistem propulsi MFPD atau Magnetic Fusion Plasma Drive, sebuah konsep mesin roket dengan tenaga pendorong fusi nuklir aneutronik yang kadang-kadang akan sangat cocok untuk misi perjalanan panjang dengan muatan kargo besar, sangat cocok untuk misi penjelajahan planet-planet tetangga seperti halnya Mars dan lain-lain. Ya, meski konsep ini menggunakan mekanisme propulsi fusi nuklir, Anda jangan salah, karena mekanisme sistem MFPD tidak sama dengan sistem reaktor fusi tokamak umum yang menggunakan pereaksian DT atau deuterium tritium untuk menciptakan plasma fusi nuklir. Selain itu, hingga saat ini konsep energi fusi reaktor tokamak konvensional diketahui belum bisa diwujudkan karena diketahui masih ada pada tahap eksperimental. Bobot reaktor tokamak juga sangatlah besar, hingga 50 bahkan 60 ton lebih. Sangat tidak efektif untuk diboyong dalam roket penjelajah karena terlalu berat. Pada konsep MFPD, mekanisme fusi yang digunakan adalah fusi aneutronik D11
di mana konsep fusi ini sedikit membawa emisi neutron, dan sebaliknya pereaksian fisi aneutronik dapat melepaskan energi dari partikel bermuatan seperti halnya proton atau partikel alfa. Ya, seperti yang kita tahu, sumber neutron energik sangat berbahaya akan ketahanan reaktor kurungan magnetik karena aktivitas neutron berlebih dan tak terkendali dapat meledakkan reaktor nuklir kapan saja. Ya, sistem ini umumnya akan menggunakan konsep reaktor fusi konfigurasi terbalik dengan sistem pembalikan pulsa medan panjang. Umumnya menggunakan bahan bakar deuterium dan helium-3, di mana paduan deuterium-helium-3 saat berfusi akan melepas elektron dan kemudian mengionisasi atom hingga menyatu dalam plasma bersuhu jutaan derajat Celcius. Plasma-plasma tersebut akan dikurung dan kemudian dikendalikan dalam medan magnet torus di dalam kumparan solenoida linier berbentuk panjang. Reaksi fusi yang terbentuk dikendalikan oleh medan magnet berputar hingga suhu fusi menjadi stabil. Saat reaksi fusi terbentuk, sebagian dari panas fusi dapat diambil dan kemudian diubah menjadi listrik secara langsung, di mana radiasi plasma Bremsstrahlung akan dikompresi dalam perangkat kompresi flux magnet untuk menjadi pulsa listrik, yang nantinya pulsa listrik dapat digunakan untuk memberi daya sistem elektronik di pesawat luar angkasa, seperti halnya sistem komunikasi, sistem pemeliharaan, sistem kontrol panel, dan lain-lain. Dan untuk mekanisme propulsi atau pendorong utama, umumnya plasma fusi yang terbentuk dalam reaktor dapat kita alirkan dalam momentum yang difokuskan oleh medan magnet dan kemudian akan diarahkan ke nozzle magnetik. Nozzle magnetik adalah sebuah knalpot untuk keluaran plasma yang bekerja dengan memodelkan medan magnet konvergen atau divergen. Nozzle magnetik diketahui dapat mengendalikan arus plasma terkendali, mempercepat gerakan plasma, memperkuat bahkan memperlebar arah plasma, dan lain-lain. Tentunya dengan memodifikasi medan magnet. Plasma panas bersuhu tinggi yang dipercepat dapat menciptakan efek tolakan akselerasi yang akan memberi gaya dorong roket ke depan dan tentunya jauh lebih kuat daripada propulsi kimia. Selain itu, penggunaan sistem fusi MFBD dapat beroperasi sangat lama, berbulan-bulan, bahkan beberapa tahun, di mana kalian tinggal menyediakan stok bahan bakar deuterium dan helium-3 karena plasma fusi stabil dan sangat efektif. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang konsep sistem fusi MFBD dari Profesor Florian Newkart, Swiss. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Leiden University mengabarkan.